Saya membayangkan ya bolehlah kita mau bermimpi, karena memang mimpi ini akan bisa menjadi kenyataan kelihatannya. Ketika kalau misalnya Kadin serius nanti mendorong ini, saya membayangkan begini, nanti setelah kita mendirikan kilang minyak, katanya Mas Yuda itu akan ada nanti industri-industri yang bergerak di Kabupaten Bojonegoro, untuk ada pengusaha-pengusaha investor yang akan mendirikan pabrik cat, ada lagi mendirikan pabrik parafin, terus nanti ada lagi yang mendirikan pabrik untuk bahan batik, ya bahan yang untuk tintanya batik itu. Begitu luar biasanya Bojonegoro ke depan. Misalkan di bagian selatan gitu nanti ada kawasan industri. Wah, ini ngipi gitu. Gimana sih? Mungkin ya? Sangat mungkin. Sangat ini mungkin. kan persoalannya tinggal bagaimana kita punya kemauan. Kemauan ya. Kalau kemampuan saya kira raw material kita punya. Bahannya ada. Bahannya ada. Nah, terus? Kecuali kalau mimpi di siang bolong itu kita orang mana, kita bukan orang Bojonegoro tapi bermimpi seperti itu. Nah, ini kan sudah ada. Ada contohnya, misalnya ada Triwahana Universal, dia kilang swasta nasional, nggak tahu dari mana, tiba-tiba dia dapat crude. Wow. Nah, kenapa kita tidak bisa? Ada contoh yang real gitu loh. Kita orang Bojonegoro. Apalagi kita punya tagline yang namanya sumber pangan dan sumber energi. Lumbung pangan dan lumbung energi, sorry. Artinya itu menjadi bagian penting dari masyarakat Bojonegoro. Kenapa kita tidak mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan yang real? Semuanya sudah sepakat. Jadi DPRD, terus Pemkab itu sudah sepakat. Oke, kita bangun kilang. Yo wes, serius ini. Ya. Kalau uang kita punya. APBD kita sekarang sudah sampai 3, sekian triliun. Oke lah, dialokasikan sharing dengan investor berapa persen gitu. Ya. Sharing itu. Sumbernya ada, duit punya, Ya. BUMD punya. Ya. Kurang apa sekarang? Kalau kita misalkan mau mendirikan kilang, karena sih kurang. Kayaknya nggak udah itu. Iya. Yang mungkin kita harus sepakati adalah bagaimana kemudian kita membangun semangat yang sama dalam mewujudkan mimpi Bojonegoro menjadi lumbung pangan dan energi. Itu. Dan ini harus melibatkan semua stakeholder, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat, wartawan, dan sebagainya, menjadi fokus terhadap perwujudan mimpi tadi. Kilang minyak itu. Kilang minyak. Artinya industrialisasi berbasis kilang minyak. Itu kan. Jadi tidak sekedar kita ngomong industri kilang minyak, tetapi industri yang berbasis kilang minyak. Ya, ini yang menarik. Baru dengar kali ini ada industri yang berbasis kilang minyak dari Mas Yuda, ya. Ya. Nah, artinya bahwa kita tidak ngomong pembangunan kilang minyak ansih, tetapi juga ada hal-hal yang lain yang mungkin bisa kita kembangkan dan itu bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Sangat besar. Yang paling penting adalah tenaga kerja. Ya. Karena memang itu yang salah satu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kalau misalkan seperti ini, Mas sudah melihat bahwa minyak itu tidak hanya menjadi nantinya tidak hanya akan menjadi bencana ketika sudah selesai, tetapi ada hal yang lain. Betul. Makanya kalau kita belajar, saya mungkin beberapa teman-teman akademisi ataupun mahasiswa, saya juga ada istilah ice cap resources. Jadi kutukan sumber daya alam. Jangan sampai kemudian kita di dalam lumbung padi kita kelaparan, atau kita akan dikutuk oleh alam itu. Kita akan miskin setelah minyak tidak ada. Justru keberadaan multiplier effect dari industrialisasi berbasis kilang itu tidak hanya bicara soal multiplier effect secara dari crude ke kilang, tapi juga sampai ke basis sentra-sentra UKM. Contoh, ketika kita punya parafin di Bojonegoro, sentra-sentra batik itu tidak perlu kita beli parafin di China atau produk-produk yang di Pekalongan atau kita punya sendiri dan tinggal kemudian diolah. Kita mendukung namanya industrialisasi industri batik UKM di sekitaran Bojonegoro, dan itu akan multipliernya akan luar biasa penyerapan tenaga kerja di wilayah UKM batik. Jadi kita tidak semuanya akan berbondong-bondong ke kilang kan, kita juga tidak semuanya akan tapi ada yang namanya multiplier effect yang terjadi. Artinya ketika nanti kilang berdiri, terus produk turunannya itu seperti apa, betul, itu kan tetap betul. Apalagi ceritanya Mas Yuda tadi bahwa
sampai harus deposit dulu lah kalau misalnya Oh iya, iya. membeli itu. Membeli itu. Karena memang terbatas sekali Ini sumber. pengalaman aja, pengalaman. Jadi saya misalnya kemarin mau ambil HVGO aja, kita harus deposit dulu. Karena banyak sekali yang membutuhkan itu. Dan sumbernya terbatas. Sumbernya terbatas. Nah, alangkah elok, sama seperti Mas Safi tadi bayangkan, alangkah eloknya kalau kemudian itu Bojonegoro yang mengelola gitu loh. Bojonegoro punya itu. Betul. Terus apalagi sekarang ada double track gitu. Ah. Selatan, terus ada. Makanya kemudian harus gitu. didiskusikan secara komprehensif antara pemerintah dengan pengusaha untuk Dan ini serius. harus serius. Harus serius. Harus semua harus dilakukan dengan serius. Karena tadi yang disampaikan, kita duit ada. Kita bahan raw materialnya ada. Tinggal bagaimana kemudian mewujudkan itu menjadi. Nah, sekarang bagaimana mewujudkan itu menjadi kenyataan Ya. mimpinya. Yang pertama adalah bahwa harus ada perusahaan yang memang harus melakukan ini. Siapa? BUMD. Oke. BUMD siapa? PT BPS. Nah, ketika kita diskusi kemarin sama dulu sama Pak Sigit itu terkait dengan keberadaan BPS, Pak Sigit mengatakan bahwa ada hal yang salah di BPS itu. Misalkan ukuran yang dipakai Pak Sigit adalah pemasukan di PAD yang dulunya rencananya 2,9 tapi turun menjadi 500 misalkan. Nah, harus ada revitalisasi BUMD karena ini bukan hal yang main-main, ini serius. Pengalaman BUMD BPS terkait dengan pelaksanaan kerjasama untuk pengelolaan gas misalkan di Sukowati yang sampai sekarang juga belum selesai walaupun akan dilanjutkan. Hal ini yang menimbulkan keraguan-keraguan. Ada upaya dari pemerintah untuk menyampaikan namanya Perpu revitalisasi. Saya mau nanya sama Kadin, yakin nggak kalau BPS yang jalan dengan prestasi selama ini? Saya tidak bicara soal, saya tidak dalam kapasitas mengomentari apakah saya yakin atau tidak. Tapi instrumen yang paling tepat untuk melakukan atau mengambil peluang soal industrialisasi berbasis kilang itu adalah pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Yang dalam hal ini instrumen bisnisnya adalah BUMD. Nah, bahwa kemudian ada proses revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah, baik di legislatif maupun eksekutif, itu langkah yang baik. Pengusaha dalam hal ini Kadin akan mendukung sepenuhnya. Kita akan bantu. Gini Mas Yuda, pengalaman saja, artinya kita realistis saja. Ketika kita ngomong misalkan proyek EPC yang dulu luar biasa dan harapannya adalah BPS sebagai BUMD itu mampu mengayomi kontraktor-kontraktor lokal untuk terlibat dalam itu, ternyata juga tidak mampu. Nah, kalau misalkan berdasarkan pengalaman dan lain sebagainya seperti itu, kalau kita serahkan kepada BPS, apakah nanti BPS akan bisa menjalankan fungsinya? Padahal ini sesuatu yang memang harusnya luar biasa. Jangan dijawab dulu, sudah kita akan membahas kelas.